Eh, Insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan kita di surah Yasin. Oke, bentar, saya pakai. Bentar, Bu, agak gangguan ini. Oke. Insya Allah sinyalnya bagus ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan kita di surah Yasin ayat 34 ya. Setelah sebelumnya di ayat 33 Allah menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah dengan menghidupkan bumi yang mati ya. Lalu em, mengeluarkan darinya biji-bijian, mengeluarkannya menjadi tunas, faminhu yakulun, dan dari biji-bijian itu nanti eh, dimakan sama, tidak hanya dimakan oleh manusia tapi juga dimakan hewan-hewan yang pada akhirnya hewan-hewan itu akan dimakan manusia. Nah, di ayat 34 itu dijelaskan ya, diperjelas dengan waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Waja'alna ini dari kata ja'ala ya. Ja'ala artinya menjadikan atau membuat ya. Bukan sekedar membuat, bukan sekedar create, tapi ini menetapkan fungsi dan menjadikan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ini berbeda sama kholako ya. Kita udah tahu ada kata kholako. Kalau kholako itu menciptakan dari ketiadaan. Jadi eh kholaqo itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan ja'ala ini membuat itu menjadi teratur. Maknanya eh, Allah ini bukan hanya menciptakan bumi, jadi ya, tadinya bumi nggak ada, terus langsung kun fayakun gitu. Tapi mengatur sistem kehidupan di dalamnya. Ya, waja'alna kami menjadikan ya, kami menjadikan fiha ini karena ceritain ayat 33 tuh ceritanya tentang ardu bumi, maka fiha di sini artinya adalah bumi ya. Jannatin itu adalah kebun-kebun ya. em, Jannat itu adalah kebun-kebun. Makna asal jannah ini adalah tempat yang pepohonannya itu menutupi tanah sehingga tidak terlihat gersang. Jadi nunjukin bahwa ini lebih dari sekedar kumpulan tumbuhan, kumpulan tanaman. Ini menunjukkan kebun yang subur, lebat, dan menenangkan. Jadi bukan sekedar ladang biasa. Nah, jannatin, makanya kan kata surga itu sama ya. Asalnya ya jannah juga, jannatin. Jannah itu satu kata dari kata jannah. Jannah ini artinya tertutup atau terlindungi. Waja'alna fiha jannatin tadi kebun-kebun min nakhl ini kalau Bunda lihat di kemasan kurma yang asli dari Arab itu ada tulisan nakhl. Ya, walaupun ada yang suka tulisannya tamar, tapi nakhl ini adalah kata dasarnya eh, eh, dari apa ya namanya? Pilihan, menyaring. Ya. Ini bahasa Arab dari kurma, buah yang dipilih Allah sebagai makanan pokok bangsa Arab. Kenapa? Karena tahan lama, bernutrisi tinggi, semua bagiannya itu bermanfaat. Ya mirip-mirip sama kelapa lah, cuman kelapa nggak ngenyangin aja. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin. A'nab kita ketemu dengan a'nab eh, di surah ini ya, di surah An-Naba. A'nab itu artinya adalah buah anggur. Ya, buah anggur ya. Ini
eh anggur ini adalah simbol kelezatan, kenikmatan, dan variasi rasa. Jadi walau anggur itu kan kebetulan ada warnanya beda-beda juga kan, rasanya beda-beda. Dan disebutkan, nah kalau di film-film raja-raja itu pasti ada buah anggur di sebagai properti syutingnya gitu. Nah ini juga karena a'nab ini adalah salah satu buah-buahan dari surga. Wafajjarna dari kata fajaro. Fajaro itu artinya membelah dengan kuat hingga keluar. Jadi itu kayak air yang menerobos tanah keras dengan tekanan besar. Ya, wafajjarna, wafajjarna, ya. Jadi eh apa mata air itu tidak muncul pelan-pelan, tapi hasil kekuasaan Allah yang menembus, yang membuat itu biiznillah bisa menembus lapisan bumi. Ya, wafajjarna berarti artinya tuh memancarkan ya. Jadi karena menerobos tanah keras dengan tekanan besar, jadi memancarkan. Fiha di dalamnya minal uyun. Uyun itu dari kata ain. Ain pakai pakai ain ya, pakai ain. Ainun. Ain ini mata air, mata air. Fiha minal uyun dari mata air. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون. Uyun. Jadi mata airnya memancar. Waja'alna dan kami jadikan fiha di dalam bumi jannatin kebun-kebun min nakhilin. Nakhil ini adalah pohon kurma. Wa a'nab ini adalah anggur ya. Wa fajjarna dan kami pancarkan fiha di dalamnya minal uyun mata air mata air ya. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun dari pohon kurma dan anggur-anggur, dan kami pancarkan di dalamnya mata air. Jadi uyun itu adalah jamak dari ain, satu mata air. Jadi uyun banyak mata air. Maksudnya apa? Ayat 34 ini menjelaskan rantai nikmat kehidupan. Ya, setelah sebelumnya disebutkan tanahnya disiapkan. Tanahnya mati Allah siapkan dengan cara menggemburkan. Menggemburkan Allah turunkan hujan. Ya, wanzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Diturunkan hujan. Terus setelah turun maka sudah pasti nanti dia jadi tanahnya itu jadi mudah untuk ditanami, jadi tumbuh tanaman-tanaman strategis. Kalau ini disebutkan kebetulan nakhl dan a'lab, kurma dan anggur. Nanti setelah itu untuk memaintain-nya tadi ja'alna ya kan, khalaqa itu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada, ja'alna itu diatur sedemikian rupa. Ya, ini apa namanya? Terus air dipancarkan dari dalam bumi. Ini bukan suatu proses kebetulan. Kenapa? Karena Allah sedang menunjukkan bahwa rezeki manusia itu tersusun rapi oleh Allah. Semua itu disusun sedemikian rupa. Ya. Jadi semua makhluk itu sudah diberikan rezeki. Di seseorang atau makhluk apapun itu tidak akan mati sampai jatah rezekinya itu semua kelar. Makanya kalau ada kasus ya orang kalau sakaratul maut itu tiba-tiba dia haus gitu, pengen minta minum gitu. Setelah minumnya dikasih, akhirnya dia jadi apa langsung meninggal gitu. Nah, itu berarti dia
tidak bisa meninggal sampai jatah rezeki terakhirnya, yaitu air minum, itu sudah didapatkan. Ya, kalau di sini kenapa sih disebutkannya simbolnya itu disimbolkannya ada kurma. Kurma ini adalah sebagai simbol kebutuhan pokok. Kenapa nggak ditulisnya padi, singkong gitu? Karena kebetulan Al-Quran ini turunnya waktu itu di Jazirah Arab. Target dakwahnya adalah bangsa Arab saat itu, yang jahiliyah, bangsa Arab yang jahiliyah. Ya. Terus anggur ini adalah simbol dari kenikmatan hidup, ya. Dan airnya adalah sumber kehidupan. Ya, walaupun ini simbolnya itu dulu lebih masuk ke target dakwahnya orang Arab, tapi ini tetap bisa relevan sampai sekarang. Ya, jadi kurma kebutuhan pokok, anggur kenikmatan hidup, air adalah sumber kehidupan. Jadi Allah memenuhi kebutuhan, kelezatan, dan keberlangsungan hidup sekaligus. Oke, ulang. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ Waja'alna dan kami jadikan fiha di dalamnya, di dalam bumi, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari pohon kurma, wa nabin, dan buah anggur, wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha di dalamnya, minal uyun, mata air. Oke, di ayat 35 dijelaskan, istilahnya itu kayak ditambahin. Ya, tadi kenapa Allah menghidupkan bumi yang sudah mati, terus menjadikan itu jadi kebun-kebun yang penuh dengan makanan pokok dan makanan pendamping, terus memaintain itu dengan memancarkan mata air, ya. Di ayat berikutnya, liya'kulu min samarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Liya'kulu, ya, liya'kulu, lam harokat kasroh di depan itu artinya agar atau untuk. Ya'kulu itu dari kata akala. Akala itu artinya makan. Liya'kulu, agar mereka makan, ya. Ya, akala, aku yang makan. Kalau akulu, aku yang makan. Kalau ya'kulu, mereka atau dia, kalau ta'kulu, kamu yang makan. Nanti kalau perempuan, ta'kulina, beda-beda begitu. Jadi gramatikal bahasa Arab. Liya'kulu, agar mereka makan, min samarihi. Samarihi ini samar adalah artinya itu hasil yang matang setelah proses panjang. Hasil yang matang setelah proses panjang. Ini tuh kayak bisa juga sering disebutkan nama lain dari sama artinya sama-sama buah, tapi beda sama fakihah. Fakihah itu kan terjadi secara alami. Kalau samaro itu ada kayak buah dari kerja keras gitu. Ya. Jadi samari ini makna tersiratnya, samaro makna tersiratnya adalah rezeki itu nggak instan, butuh proses, butuh waktu dan ketetapan Allah. Liya'kulu mil samarihi, agar mereka makan dari buahnya, ya. Wa ma amilathu aidihim. Amilat itu dari kata amala. Amala itu artinya bekerja. Ya, bekerja dengan usaha sadar. Kalau aidihim itu dari kata yada. Yada kayak sudah berulang kali ya saya sampaikan di juz 30, yada itu artinya tangan. Ya, kenapa ini pakai tangan ya? Karena tangan ini adalah simbol kalau bekerja tuh pakai tangan, ya. Wa ma amilathu aidihim itu bermakna dan bukan hasil kerja tangan mereka sendiri.
Ya. Manusia tidak menciptakan buah, tidak menciptakan padi. Tapi manusia itu hanya mengolah tanah sehingga ketika Allah izinkan benih yang ditebarkan, benih padi yang ditebarkan jadi padi, terus nanti diolah jadi beras. Terus yang menciptakan benih, tanah, hujan, reaksi biologis semuanya itu Allah. Allah doa. Afala yashkurun. Maka mengapa tidak yashkurun dari kata syukur. Syukur. Artinya menampakkan nikmat. Karena syukur itu bukan hanya ucapan, tapi mengakui sumber nikmat, menggunakan nikmat sesuai kehendak Allah. Yashkur. Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim. Afala yashkurun. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم Afala yashkurun. Agar mereka makan dari buahnya dan bukan hasil kerja tangan mereka sendiri, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ya. Jadi, ini adalah ayat tamparan halus. Manusia itu sering ngerasa kepedean bahwa apapun yang didapatkan itu adalah hasil kerja keras mereka. Padahal, ini kalau dari ini kan tangan tuh tidak menciptakan biji. Ya, otak tidak mendesain fotosintesis. Gimana caranya kita bisa mengatur supaya tumbuhan itu memasak makanannya di klorofil dengan bantuan air, terus masak di klorofil. Klorofil itu dianggapnya itu seperti kompor, dapur. Terus sebagaimana dapur kita butuh kompor, butuh gas, butuh panas. Pakai apa? Pakai gas CO2 dan matahari. Terus dia mengolah bahan bakunya berupa air dan mineral-mineral yang ada di dalam tanah, dibawa ke dapurnya, klorofil, terus akhirnya diolah sedemikian rupa menghasilkan makanan bagi tumbuhan yang dialirkan ke seluruh tubuh, entah itu ke buah, ke daun, ke batang, ataupun ke akar, dan gas O2, oksigen. Ya, itu kan bukan otak yang mendesain fotosintesis. Terus tenaga tidak mengatur hujan. Ya, sejago-jagonya kita sekarang sudah bisa merekayasa hujan, tetap tidak ada yang bisa menandingi hujannya Allah. Ya. Jadi Allah nih kayak apa ya? Membuat pertanyaan retoris. Kalau semua ini dari aku, kenapa kalian tidak bersyukur? Syukur yang hilang nanti akan berakibat pada kesombongan atau kufur nikmat. Oke. Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Satu lagi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Saya ulang lagi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Oke. Subhana maha suci Allah. Ya, maha suci, subhanalladzi, maha suci Allah yang. Ya, itu sebetulnya akar katanya kalau dirunut lagi itu dari kata sabaha ya. Sabaha menjauh dengan cepat.
Allah maha jauh dari segala kekurangan, cacat dan ketidaksempurnaan. Makanya disebut maha suci Allah. Khalaqa tadi sudah saya sampaikan. Ya, khalaqa artinya menciptakan dari ketiadaan dengan ukuran yang sangat presisi. Dari tidak ada menjadi ada. Azwaj itu dari kata jamak dari zauj. Zauj itu artinya pasangan. Ya, maknanya tidak hanya suami istri, tapi bisa juga jantan betina, positif negatif, kutub positif dan negatif, aktif pasif, materi energi gitu. Ya. Azwaja kullaha. Kullaha itu maksudnya semua tanpa kecuali. Tidak ada ciptaan Allah yang berdiri sendiri. Yang membedakan Allah dengan makhluknya adalah cuman Allah yang sendirian. Yang lain berpasangan. Oh, kalau jomblo gimana? Nah, itu tetap aja dia pada dasarnya adalah semua diciptakan berpasangan. Nah, walaupun entah itu di dunia ataupun malah di akhirat. Ya, Maryam pun seumur hidup dia tidak pernah punya pasangan di dunia, tapi nanti di akhirat dia mendapat tempat yang istimewa di surga. Ya, jadi ada Maryam, terus satu lagi Asyah. Asyah ini istrinya siapa namanya? Istrinya Firaun ya, itu juga mendapat tempat yang istimewa. Terus begitupun Aisyah, Aisyah yang seumur hidupnya Allah tidak amanahkan seorang anak pun. Kalau secara logika kan Aisyah ini kan oh, apa ya? Doanya kurang hebat apa dibandingkan kita gitu. Tapi itu mungkin kebaikannya ada di situ. Mimma tumbitul ardu. Mimma itu dari kata min sama ma. Dari apa? Tumbitu itu artinya menumbuhkan. Mimma tumbitul ardu. Al-ardu artinya bumi. Apa yang bumi tumbuhkan. Wa min anfusihim, dari diri manusia sendiri. Laki-laki dan perempuan. Ya, ini fisik dan ruh ya. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa la ya'lamun, yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui. Jadi ini kayak isyarat kuat kepada hal-hal baru yang diketahui sains modern. Wa mimma la ya'lamun, apa? Bahwa ternyata ada itu kan tadi kayak kutub positif dan negatif itu tidak akan diketahui kalau tidak melalui penelitian panjang, dan ini semuanya sumbernya dari Al-Qur'an. Terus bagaimana sel membentuk tubuh gitu. Ada gen, ya, ada atom, ada partikel, ada gelombang energi dan lain-lain. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah yang khalaqal azwaja, menciptakan seluruhnya itu berpasang-pasangan. Khalaqal azwaja kullaha, ya, menciptakan seluruhnya berpasang-pasangan. Mimma, dari apa? Tumbitul ardu, yang ditumbuhkan bumi. Wa min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi ayat ini adalah puncak tauhid ilmiah dan spiritual. Kenapa? Allah menegaskan segala sesuatu diciptakan tuh berpasangan. Tidak ada yang mandiri. Ya, semua saling membutuhkan. Tidak ada satu manusia pun yang mungkin dia duitnya terlalu banyak, dia tidak butuh orang lain. Enggak. Semua butuh. Jadi makna dalam kehidupan itu, manusia itu emang mau nggak mau makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Iman itu perlu amal. Ilmu perlu adab. Ya, dan ditutup dengan subhanallah. Karena hanya Allah yang tidak membutuhkan pasangan. Tidak bergantung pada apapun. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. وجعلنا فيها جنات
من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Oke, sebentar. Sebentar, saya mau share. Ini gimana ya, Sob? Afwan. Sebentar. Kok agak apa ya? Eh, Kenapa tidak bisa share ya? Semalam baik-baik saja bisa share. Oh, ini, oke. Dokumen. Hmm, Yasin. Oke, mulai. Saya ulang lagi. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون Waja'alna dan kami jadikan fiha di dalamnya jannatin. Jannatin itu adalah apa namanya? Kebun-kebun min nakhilin dari pohon kurma wa a'nabin dan buah anggur wa fajjarna dan kami fajarna pancarkan fiha dari dalamnya minal uyud mata air. Waja'alna nunnya 2 harokat matobi'i, fa-nya juga matobi'i 2 harokat, ha-nya juga 2 harokat, jannatin gunnah dan matobi'i, jannatim tanwin ketemu mim itu adalah idgham bi gunnah, min nakhilin nun sukun ketemu nun adalah idgham bi gunnah, nakhilin kha-nya 2 harokat matobi'i, nakhiliu tanwin ketemu wa idgham bi gunnah ya. A'nabiu nunnya 2 harokat matobi'i tanwin ketemu waw idgham bi gunna wa fajjarna nunnya mad tabi'i lagi fiha sama-sama mad tabi'i minal uyun alif lam qamariyah alif lam yang dibaca jelas ya-nya adalah mad arid li sukun. Kita ulang yuk 5 kali. Wa ja'alna fiha jannatim min nakhilin wa a'nabin وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب
وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون. Dan kami jadikan di dalamnya, di dalam bumi, kebun-kebun min nakhili dari dari pohon kurma wa anabin dan buah anggur, dan kami pancarkan di dalamnya mata air-mata air. 35-nya. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون liyakulu agar bisa dimakan min samarihi dari hasil dari buahnya wama amilathu aidihim dan tidaklah itu dari hasil kerja tangan mereka, dari hasil usaha tangan mereka sendiri, afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur. Liyakulu lamnya 2 harokat, matobi'i min samarihi, nunnya disamarkan karena dia ikhfa ketemu sama sa, ya. Min samarihi kalau itu ada matobi'i pada hak domir, afwan, matobi'i pada hak domir kalau bertemu dengan huruf selain alif, dia jadi matsilah qasirah. Ya, matsilah qasirah. Apa nih saya salah tulis nih. Mat tabi'i pada hal dhamir ketemu dengan huruf selain alif atau hamzah, dia jadi matsilah qasirah, dibacanya 2 harokat. Ya, makanya sama dengan mat tabi'i. Wa ma mimnya adalah mat tabi'i 2 harokat, aidihim dalnya 2 harokat mat tabi'i. Afala yashkurun lamnya 2 harokat mat tabi'i. Yashkurun ro di belakang adalah mat arid li sukun. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون 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 agar bisa dimakan dari buahnya dan itu tidaklah dari hasil jerih payah mereka sendiri, jerih payah tangan mereka sendiri, afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur. Satu lagi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang khalaqal azwaja kullaha, menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Mimma, dari apa, tumbitul ardu, yang ditumbuhkan di bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri, wa mimma, dan dari apa, la ya'lamun, yang mereka tidak ketahui. Subhana, baknya pantul, kolkolah, sugro. Haknya matabi'i, ingat ya, hak tipis, tenggorokan tengah. Alladzi, zalnya 2 harokat matabi'i. Azwaja, al-azwaja, alif lam komariah, wawnya 2 harokat matabi'i. Kullaha, haknya juga mad tabi'i. Mimnya adalah mad tabi'i dan gunnah. Tumbitu, nun sukun ketemu ba, ini adalah iklab. Al-ardu, alif lam qamariyah. Wa min anfusihim, nun sukun ketemu fa, ini adalah nun sukun ketemu fa adalah ikhfa, ya, ikhfa, jadi cenderungnya lebih kayak anfusim, cenderungnya jadi kayak mim ya. Karena nun sukunnya itu hampir mau lompat ke makrosnya fa yang di bibir itu. Wa mimma, mimnya
gunnah dan mad tabi'i. La lamnya mad tabi'i 2 harokat, ya'lamun mimnya itu adalah mad alif sukun mad tabi'i bertemu dengan huruf nun yang berharokat fathah tapi diwaqafkan. Ulang lagi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Afwan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Afwan keputus. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa mimma la ya'lamun. Kalau kurang bisa juga berhenti di ini. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Oke, 3 ayat untuk hari ini. Oke. Bunda-bunda solehah, apakah ada pertanyaan? Oke, bunda-bunda solehah, apakah ada pertanyaan? Ayat 3, ayat 34 sampai 36. Assalamualaikum Ustazah. Mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak TK ya, untuk cara bersyukur kepada Allah dan menjauhkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu aja Ustazah. Oke, Masya Allah, Barakallah, ini sebagai guru TK ya. Bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak TK agar bersyukur kepada Allah dan menjauhi larangannya? Iya, kayak gitu. Oke, Masya Allah. Keren banget nih sebagai guru TK. Masya Allah, pertanyaan ini sangat penting ya, apalagi untuk anak usia TK ini yang masih berpikir konkret, meniru dan lewat rasa, bukan lewat ceramah. Oh, anak TK belum bisa diceramahin, gitu kan. Terus gimana cara ngajarin anak TK bersyukur kepada Allah dan menjauhi larangannya? Prinsip dasarnya ini kunci. Ini kunci. Anak TK itu belum paham dosa dan pahala. Anak TK itu belajarnya dari contoh dan kebiasaan. Anak TK mengingat lewat emosi, cerita, dan pengulangan. Jadi, jangan mulai dari kata haram, dosa, neraka. Mulai dari kata Allah sayang kamu. Gitu. Jadi, ajarkan syukur lewat hal sederhana dan nyata. Contohnya tuh paling efektif makan dan minum. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalkan anak TK ada makan bareng ya, buka bekalnya pas jam istirahat. Sebelum makan, mereka diajak kayak gini. Anak-anak, siapa yang kasih nasi? Siapa? Nah, itu nggak apa-apa. Itu diajarkan konsep bahwa nasi, oh nasi ini kan aku dibawain dari ibu aku gitu. Ibu aku masak.
Terus nasinya dari apa? Dari beras. Belinya di mana? Belinya di ini supermarket atau dari pasar dari apa? Terus beras itu dari mana? Dari mungkin mereka belum tahu ya pohon padi. Bahwa mereka nggak tahu kalau beras itu ternyata dari pohon gitu. Kasih tahu nanti. Nah, nanti diajarkan konsep bahwa itu yang bikin Allah, yang menciptakan tuh Allah semuanya. Ya, terus abis itu ucapkan Bismillah bersama, apa, doa makan bersama gitu kan. Ya, setelah makan bilang apa? Terima kasih ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini nggak perlu dalil, cukup rasa cukup, cukup dengan rasa cukup dan bahagia. Jadi kayak diajarin aja konsep-konsep seperti itu, bahwa sebelum makan berdoa. Ya, idealnya memang tidak hanya dikasih teks bahasa Arabnya, tapi diajarin itu artinya apa, biar dia tahu maknanya apa. Kalau Bunda tahu orang-orang Kristen ya, itu kan kalau doa mau makan tuh panjang. Doanya doanya pakai bahasa Indonesia. Pokoknya intinya ini mesti biasanya Kristen yang saklek ya. Dia tuh sampai eh, terima kasih Tuhan gitu. Ya, kita kan bisa sama. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah sudah diberikan ini. Panjangnya itu. Tuh. Jadi Ya, yang paling ya. efektif adalah yaitu tadi praktek. Kita ajarin. Pas waktu mumpung kita masih guru guru TK, pas di sekolah tuh pas mau makan diajarin seperti itu. Terus pakai bahasa anak, bukan bahasa orang dewasa. Bukan kita harus bersyukur atas nikmat Allah. What's the meaning of nikmat Allah? Bagaimana maksudnya bersyukur? Tapi kajarin Allah baik ya anak-anak ya Allah. Allah kasih kita roti gitu. Jadi Ya. kayak gitu. Terus nggak usah jangan bilang jangan nakal itu dosa. Tapi Allah senang sekali dengan anak yang lembut gitu. Terus anak biar belajar dulu emosi, anak belajar emosi dahulu, baru maknanya tuh apa. Dan anak-anak tuh masih suka diceritain, cerita pendek dan berulang, sangat efektif ya. Ceritanya ngarang aja. Kalau gitu ngarangnya dibuat dulu karangannya di rumah, biar nanti kita bikin poin-poinnya gitu. Ya, ceritanya nggak usah yang terlalu bombastis ya. Anak kecil itu makanya itu ya, makanya disebut anak kecil lebih mudah dibohongi. Ya karena dia tuh mengabsorb apapun yang diceritakan oleh orang dewasa. Kita cuman bilang gini aja nih, kalau dulu tuh si ini saya tuh suka nasihati tapi dipakai cerita. Cerita itu ngaco sebetulnya. Pokoknya intinya ke inti dari permasalahan itulah. Kalau ini misalnya gini, anak-anak tahu nggak sih ada anak kecil namanya Aisyah. Kalau dapat mainan baru dia bilang, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Allah sayang sama Aisyah. Akhirnya Allah tambah mainan lagi. Ulangi cerita yang sama beberapa hari, berkali-kali. Anak TK tuh suka pengulangan loh. Nggak ada rasa bosannya dia. Kasih aja cerita dia tentang si kancil dengan buaya. Sampai dia tuh nggak akan bosan-bosan. Ya. Terus Masya sama Allah. anak-anak, tanamkan larangan lewat konsep Allah tidak suka. Untuk anak TK, hindari istilah haram dulu. Contoh, memukul ya, anaknya tuh suka memukul gitu. Jangan bilang, nanti kamu masuk neraka. Dia pun gak ngerti neraka itu apa gitu. Jadi kalau ada yang memukul Allah bilangnya gini, Allah nggak suka tangannya dipakai buat nyakitin. Allah kan ciptakan tangan buat makan, buat sayang-sayang gitu kayak gitu atau apalah. Terus bohong. Allah nggak suka. Allah tuh sukanya sama anak yang jujur loh. Karena Allah kan ciptakan mulut buat ngomong yang baik gitu. Ambil barang teman. Allah senang kalau kita izin dulu ya, Nak, gitu. Jadi fokus pada sifat Allah yang maha baik, bukan sifat Allah yang maha penghukum. Ya, fokus pada sifat Allah bukan ancaman. Terus bagaimana? Gunakan gerak dan visual. Anak-anak tuh masih suka sama lagu-lagu. Ya sengarang-ngarangnya ngarang lah namanya guru TK ya. Apalah gitu. Ya bisa lah pakai pakai assisting nada-nada yang sudah kita kenal, liriknya diganti. Ya. Ya, terus ya anak TK itu peniru, bukan pendengar. Jadi kalau orang tua ngeluh terus ya anak ikut. Kalau kalau orang di sekitarnya itu bersyukur, alhamdulillah, masya Allah atau apa itu anak tuh ikut. Minta maaf Ya. juga. Anak tuh belajar akhlak. Oh ya, satu lagi. Ini anak TK kan belajar tentang kalau menyakiti sesuatu harus minta maaf gitu kan. Tapi Ya.
sebagai guru TK kita ajarkan juga bahwa di dunia ini tidak segala sesuatu tidak selesai hanya dengan minta maaf. Jadi kalau Ya. ada yang dia nggak sengaja mukul temennya, ayo jangan cuma bilang saya apologize itu. Enggak, saya apologize saja tuh tidak menyelesaikan masalah, apalagi saya apologize-nya dalam bentuk paksaan dipaksa sama guru sama orang yang berkuasa gitu. Ya udahlah. Jadi kayak cuman minta maaf doang. Akhirnya suatu hari nanti dia akan terus melakukan kezoliman yang sama karena dia tahu lu cuma surah minta maaf enggak. Tapi selesaikan dengan gini. Kamu minta maaf, tapi setelah itu kamu pastikan teman yang kamu zolimi, ya dengan bahasa anak-anak ya, itu ridho, senang kamu sudah minta maaf gitu. Gimana caranya dia senang lagi? Tadi dia bersedih, kamu pukul, kamu rebut mainannya. Gimana caranya biar dia nggak sedih lagi? Itu konsekuensi hukuman bagi yang menzolimi. Nah, akhirnya nanti dia belajar semakin hari, kalau dia mencuri sesuatu, maka mau nggak mau bukan cuma minta maaf, tapi harus kembalikan barang yang dicuri. Kalau dia korupsi, dia bukan hanya cuma minta maaf ya, saya khilaf, saya telah mengambil uang negara sekian triliun. Bukan cuma minta maaf, tapi kembalikan uangnya itu. Berikutnya, koreksi dengan pelukan, bukan marah. Saat anak melanggar, bukan bilang kamu dosa. Gitu. Iya. Nanti kamu masuk neraka. Tapi turun sejajar, mata ketemu mata, pegang tangannya, bicara pelan. Allah sayang kamu. Tapi Allah nggak suka ini ya, nak. Anak akan mengaitkan aturan dengan cinta, bukan dengan takut. Ya, jadi gitu. Jadi beda ya cara bicara. Ya, Bunda lebih tahu daripada saya. Kalau saya, Iya. dulu saya Insyaallah. pernah jadi guru TK sih dulu banget. Oke, Insyaallah. baiklah. Syukran Apakah ada Ustazah pencerahannya. Ya, insyaallah. Afwan. Oke, ada pertanyaan lagi Bunda-Bunda Solehah? Oke, tampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Ini sudah pada liburan kah? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukran khairan wabarakatuh. katsiran Ustazah. Syukran Ustazah. Ustazah.